Pernah nggak sih kalian mikir, kita ini asalnya dari mana? Maksudnya secara ilmiah ya, dari sekecil-kecilnya sampai jadi manusia utuh. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Semua itu ada urutannya, dan penting banget nih buat dipahami, terutama kalau kamu yang ingin belajar biologi. Yuk kita bahas bareng. Jadi, di biologi itu ada yang namanya struktur organisasi kehidupan atau tingkatan organisasi kehidupan. Apa sih organisasi kehidupan? Nah, organisasi kehidupan itu kayak struktur bertingkat, dari yang paling kecil sampai yang paling besar di alam semesta. Bayangin nih, kayak kalian main Lego. Satuan kecilnya nyatu hingga bikin bentuk yang makin besar dan kompleks. Jadi, apa saja sih tingkatan struktur organisasi kehidupan itu? Urutan dari tingkat yang paling terkecil yaitu yang pertama atom, molekul, organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, yang pertama yaitu atom. Atom ini apa sih? Nah, atom merupakan satuan terkecil penyusun materi hidup dan tak hidup. Contohnya apa sih? Yaitu seperti karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua yaitu molekul. Molekul ini merupakan gabungan dari atom yang saling terikat. Contohnya yaitu H2O atau air, DNA, glukosa atau C6H12O6. Yang ketiga yaitu organel. Organel ini merupakan mesin mini dalam sel yang punya tugas khusus. Nah, kita contohkan nih seperti mitokondria, yaitu berfungsi sebagai, kita ibaratkan, pabrik energi lah. Kemudian nukleolus. Nukleolus ini tempat penyimpanan DNA. Dan yang ketiga itu contohnya ribosom, di mana ribosom ini merupakan penghasil dari protein. Yang keempat yaitu sel. Sel ini adalah unit dasar kehidupan, kayak rumah lah buat organel. Contohnya itu seperti sel darah merah, sel otot, sel epidermis pada tumbuhan ya. Kemudian juga sel saraf dan lain sebagainya. Urutan yang kelima yaitu jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan sel yang sejenis di mana ini kerjanya bareng. Contohnya seperti jaringan otot, jaringan saraf. Kemudian kalau pada tumbuhan, jaringan silam. Yang keenam yaitu organ. Nah, organ ini merupakan gabungan dari berbagai jaringan yang punya fungsi spesifik. Contohnya jantung. Kemudian pada tumbuhan daun, terus paru-paru dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu sistem organ. Sistem organ ini merupakan sekumpulan organ yang kerjasama untuk fungsi tertentu. Contohnya sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem transportasi pada tumbuhan. Yang kedelapan yaitu organisme atau individu. Nah, ini merupakan makhluk hidup utuh yang bisa berdiri sendiri. Contohnya yaitu kita sebagai manusia, kemudian pohon mangga, burung elang, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu populasi. Populasi ini merupakan sekelompok individu sejenis di tempat dan waktu yang sama. Nah, contohnya itu sekelompok kucing di dalam satu komplek, kemudian populasi padi di satu sawah, dan populasi rusa di hutan. Dan yang ke-10 yaitu komunitas. Nah, komunitas ini adalah semua makhluk hidup dari berbagai jenis dalam satu wilayah. Contohnya yaitu komunitas sawah, itu kan ada padi, serangga, katak, kemudian ada petani, terus komunitas hutan pinus, dan komunitas terumbu karang. Urutan yang ke-11 yaitu ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan interaksi antara biotik dan abiotik yang saling timbal balik nih. Contohnya ekosistem laut, ekosistem danau, kemudian ekosistem kebun. Dan yang ke-12 yaitu bioma. Nah, bioma ini merupakan sekumpulan ekosistem yang mirip secara iklim dan geografi. Contohnya bioma tundra, bioma hutan hujan tropis, kemudian bioma padang rumput. Dan yang terakhir nih yang paling besar yaitu biosfer. Biosfer ini merupakan seluruh bagian bumi yang mendukung kehidupan. Contohnya yaitu bumi tempat kita tinggal. Nah, di situ terdapat semua makhluk hidup. Kemudian ada udara, ada lautan, ada daratan. Pokoknya semua lingkungan global di mana bumi ini sebagai ekosistem raksasa. Kenapa sih penting untuk tahu urutan organisasi kehidupan ini? Ya, karena ini dasar dari biologi banget nih. Buat paham baik itu tentang tubuh kita, lingkungan, sampai kenapa suatu makhluk itu bisa survive. Terutama nih buat yang berkarir sebagai POPT seperti saya atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, kemudian buat para petani atau kalian yang tertarik di dunia pertanian, karena kita butuh paham interaksi antar makhluk hidup beserta lingkungannya dari level mikro sampai level yang makro. Nah, itu dia. Jadi dari atom sampai biosfer, semua ini saling nyambung satu sama lain dan saling ketergantungan. Dan buat kamu yang pengen paham biologi lebih dalam, ini fondasinya. Next, aku akan bahas masing-masing tingkatan dalam struktur organisasi kehidupan ini. Jadi, jangan lupa follow ya!